Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai TPS kuantitatif yang paket ke-6 ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas ke soal yang pertama. Ya, di soal nomor 1 kita punya jika 3 dipangkat 5.007 dikurangi 3 dipangkat 5.006 dikurangi 3 dipangkat 5.005 ditambah 3 dipangkat 5.004 sama dengan K dikali 3 dipangkat 5.004. Berapakah nilai dari K? Ya, di sini, di ruas kanan, itu pangkat paling rendah adalah 3 di pangkat 5.004. Dan di sebelah kiri pun, sebelah kanan pun ya, pangkat yang paling rendahnya itu 3 pangkat 5.004. Maka kedua ruas kita bagi dengan 3 pangkat 5.004. Ya, kita bagi dengan pangkat 3 pangkat 5.004 ya. Nah, jadi 3 pangkat 5.007 dibagi dengan 3 pangkat 5.004, berarti yang tersisa tinggal 3 pangkat 3 ya. Karena kan pangkatnya dikurangi 5.007 kurangi 5.004 jadi pangkat 3, berarti ini 3 pangkat 3 dikurangi 5.006 kurangi 5.004 dapat 2 ya, jadi 3 pangkat 2. 5.005 kurangi 5.004 berarti dapat 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 5.004 dibagi 3 pangkat 5.004 hasilnya 1 ya. Sama dengan yang ini 3 pangkat 5.004-nya habis, yang tersisa tinggal K ya. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Ini jadi 27 dikurangi 9 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan K ya. Berarti 27 kurang 9 dapat 18, 18 kurangi 3 dapat 15, 15 tambah 1 dapat 16. Berarti K-nya adalah 16. Jadi dia jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya? Ya, kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita punya, aku adalah sebuah bilangan. Jika 20 ditambahkan pada sepertiganya dari aku, akan diperoleh hasil 2 kali lipat dari aku. Bilangan berapakah aku? Oke. Ini si akunya kita misalkan sebagai A aja lah ya. Ini kita misalkan jadi A, jadi aku A gitu ya. Maka 20 ditambahkan pada sepertiga aku, berarti 20 ditambah sepertiga A itu sama dengan katanya diperoleh hasil 2 kali lipat dari aku, berarti sama aja dengan 2A. Oke, di sini kita hilangkan pertiganya dengan cara masing-masing atau kedua ruasnya kita kalikan 3 ya. Kita kalikan 3, 20 kalikan 3 dapat 60 ditambah 3 bagi 3 dapat 1 berarti tinggal A aja ya. Berarti 3 kalikan 2A dapat 6A. Nah, A-nya kita pindah ruas, berarti 60 sama dengan 6A kurangi A dapat 5A. Gitu ya. Berarti hasilnya 60 bagi 5 sama dengan A. Diperoleh 12 sama dengan A. Berarti bilangan akunya itu adalah 12. Jadi jawabannya yang B. Ya, semoga dapat dipahami, oke? Di soal nomor 3, kita punya jika nilai mutlak Y dikurangi setengah kurang dari 11/2, yang manakah dari berikut yang mungkin sebagai nilai dari Y? Nah, ini nilai pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa kita ubah menjadi dengan menggunakan sifat ya, menjadi min 11/2 kurang dari tanda mutlaknya hilang, Y min setengah kurang dari 11/2. Ini salah satu sifatnya kalau kurang dari ya. Nah, kemudian untuk memudahkan, kita kalikan semua ruasnya dengan 2 ya. Kita kalikan dengan 2, sehingga kita peroleh ini jadi min 11 kurang dari 2Y kurangi 1 kurang dari ini jadi 11. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Min 11 tambah 1 dapat min 10 kurang dari 2Y kurang dari
12 ya, 11 tambah 1 dapat 12. Nah, kemudian kita pengennya nilai Y ya, berarti masing-masing kita bagi lagi dengan 2. Sehingga kita peroleh min 10 bagi 2 dapat min 5, kurang dari Y, kurang dari 6. Nah, ini 12 bagi 2 dapat 6 ya. Jadi nilai Y itu terletak dari min 5 sampai 6. Nah, di sini mana yang nilainya terletak dari min 5 sampai 6. Ini min 11 jelas dia lebih kecil dari min 5, nggak mungkin ya. Min 11/2 juga min 5,5, nggak mungkin juga, nggak masuk ya. Ini 5,5 masuk nggak? Masuk ya, masuk ke sini ya. Ini masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Berarti jawabannya adalah yang C, karena 11/2 itu masuk ke daerah ini. Oke, jelas ya? Ya, di sini kita masuk ke soal yang berbahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita langsung bacakan aja artinya ya. Katanya di sini, jika bilangan positif n, bilangan bulat positif n dibagi 18 sisanya 7, katanya yang ditanya adalah sisa kalau n dibagi oleh 6. Ya, ini kalau n dibagi oleh 18 sisanya 7, maka bagian yang ini kita tulis dalam bentuk n sama dengan bukan perkalian, perkalian dengan 18, berarti ini 18 kalikan k sesuatu ditambah 7. Jadi ini pembaginya dan yang ini sisanya. Ini n ya. Kemudian katanya yang tanya itu sisa jika n dibagi 6. Ya, sisanya jika n dibagi 6. Berarti yang ini kita bagi dengan 6 nih. Kita bagi dengan 6. Berarti 18 bagi 6 bisa nggak? 18 bagi 6 bisa ya. Jadi dapatnya 3K. Gitu ya. Karena 18 bagi 6 dapat 3. Nah, sekarang 7. 7 bagi 6 itu berapa sisanya? Sisa 1 ya. Karena ini kan 7 itu 6 kali 1 ditambah 1 gitu ya. Jadi nanti dapatnya sisa 1. Dengan demikian, untuk bentuk yang kayak gini kita cukup ngelihat ke yang sisanya aja. 7 bagi 6 kan sisanya 1. Berarti ini sisanya nih. Nah, ini sisa. Berarti n jika dibagi 6 sisanya itu 1. Jadi jawabannya yang B ya. Jelas ya? Ya, di nomor 5 kita punya soal, langsung ke bahasa Indonesia aja ya. Sini katanya ada 20 orang dewasa. Tanya di sini 7 merupakan anggota A, yang 7 orang merupakan anggota A. Ini ada yang kelewat ya. Jadi 7 belong to A, maksudnya 7 anggota A, kemudian 5 anggota B, dan 9 anggota C. Nah, jika 2 merupakan anggota dari ketiga organisasi dan 3 merupakan anggota dari 2 organisasi, hanya 2 organisasi ya. Exactly 2 organization, maksudnya hanya 2 organisasi. Yang tanya berapa banyak yang tidak punya organisasi ya, tidak masuk ke 3 organisasi tersebut. Ya, berarti ini kita menggunakan yang diagram Venn ya. Berarti kita buat lingkaran dulu, ini untuk yang A, untuk yang B, kemudian nanti untuk yang C ya. Ini A, B, C. Nah, di sini kita mulai dari yang 2 orang yang menjadi menjadi anggota dari 3 organisasi ya. Sulit banget. Ya, ini jadi di sini 3, di sini 2, di sini 2. Nah, ini 2 ini kan dia terasir 3 ya, di A, di B, di C. Kemudian 3 orang hanya menjadi anggota dari 2 organisasi. Berarti maksudnya yang ini di sini 1, ini 1, ini 1 gitu ya. Kan ada 3. Di sini kan di sini 1 ini berarti anggota B dan C, di sini A dan C, kemudian yang ini A dan B gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini yang B-nya itu 5. Di sini ada 1, 1, udah 4 ya, berarti sisanya 1 yang merupakan anggota B aja. Kemudian untuk yang A ini ada 7, 1, 1, ini 4, berarti ini 3. Kemudian untuk yang C itu 9, berarti 1, 2, 1, ini 4, berarti yang ini 5. Berarti ini totalnya berapa nih? Totalnya ada yang ini udah 9 ya. 9 tambah 3, 12, tambah 1, 13, tambah 1, 14. Berarti udah 14 orang nih. Berarti yang enggak kebagian organisasi, berarti yang tidak, T aja T, yang tidak, berarti totalnya ada 20 orang di sini. Berarti 20 dikurangi yang udah ada anggotanya, tadi berapa? 14 orang ya, 14 orang. Berarti totalnya 20 kurangi 14 dapat 6. Berarti ada 6 orang yang tidak
menjadi anggota ketiga organisasi tersebut. Jadi jawabannya yang C. Oke, jelas ya? Ya, seorang siswa berencana mengikuti tes SBMPTN dan SIMAK UI. Dia sudah berencana mengalokasikan waktu untuk belajar. Pada salah satu hari pada waktu tersebut dia tidak belajar baik tes SBMPTN maupun tes SIMAK UI. Berapa hari waktu yang dia siapkan untuk tes-tes tersebut? Pernyataan yang pertama, dia tidak latihan tes SBMPTN selama 10 hari dan dia tidak latihan tes SIMAK UI selama 12 hari. Pernyataan yang kedua, persiapan baik tes SBMPTN maupun tes SIMAK UI selama 14 hari. Ya, ini kalau misalkan kita nyarinya dari pernyataan pertama, kita nggak tahu jelasnya. Dia tidak latihan tes SBMPTN selama 10 hari. Ini rencana dia untuk SBMPTN itu dia latihannya berapa hari itu kita nggak tahu ya, berapanya nggak tahu. Kemudian untuk yang SIMAK UI-nya juga berapanya kita nggak tahu. Maka kita membutuhkan pernyataan yang kedua, itu persiapan baik tes SBMPTN maupun tes SIMAK UI selama 14 hari. Nah, dari sini baru diketahui nih, untuk yang SBMPTN itu berapa hari, untuk yang SIMAK UI itu berapa hari, kemudian yang irisan antara keduanya berbarengan berapa hari. Jadi ketahuan. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah dua pernyataan bersama-sama cukup ya. Jadi jawabannya adalah yang C, jadi nggak ada ngitung-ngitung ya. Ya, baik. Kita sekarang masuk ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini kita punya, katanya ada dua himpunan bilangan bulat. 1, 3, 6, 7, 8, dan 3, 5, 2. Katanya Andi memilih secara acak satu bilangan dari himpunan pertama dan satu bilangan dari himpunan yang kedua. Yang ditanyakan adalah peluang terambilnya dua bilangan ganjil. Ya, peluang terambilnya dua bilangan ganjil. Berarti ini dari apa ya? Pengambilan yang pertama tuh dari himpunan yang pertama ada berapa banyak sih bilangan ganjilnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 bilangan ganjil ya. Berarti kita tulis seperti ini. 3 per totalnya berapa banyak tuh? 2, 3, 4, 5. Berarti 3/5 peluangnya. Nanti dikali dengan peluang dari himpunan kedua. Himpunan kedua bilangan ganjilnya ada 2. 2 per totalnya ada 3. Nah, dikalikan ya. Kemudian kita sederhanakan, 3-nya kita coret, berarti yang tersisa tinggal 2/5. Inilah peluangnya. Jadi peluang si Andi itu dapatnya adalah 2/5. Jawabannya yang B. Oke, gampang banget ya untuk soal nomor 7 ini. Ya, di soal nomor 8, kita punya ada dua garis. Satu garis diketahui melalui titik 5,5 dan 25,15. Satu garis lainnya diketahui memiliki persamaan Y sama dengan 0,52X dikurangi 2,5. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Ya, kalau gitu coba kita nyari di sini kedua garis saling tegak lurus, kedua garis saling bersejajar, saling berhimpit. Ini ada hubungan dengan gradien. Berarti kita cari dulu gradien dari garis yang ini ya, dari garis yang pertama. Kita namakan M1. M1 ini rumusnya apa gradien tuh? Y2 dikurangi Y1 ya, per X2 dikurangi X1. Hasilnya sama dengan Y2 di sini 15, berarti 15 dikurangi 5 per X2-nya 25 dikurangi X1 5. Dapatnya 10 per 20. Hasilnya adalah setengah. Setengah itu berapa nih? 0,5 ya. 0,5. Itu gradiennya. Gradiennya ternyata positif ya, gradiennya positif. Kemudian di sini satu garis lainnya diketahui memiliki persamaan 0,52 X kurangi 2,5. Maka untuk bentuk persamaan kayak gini 0,52 itu adalah gradiennya. Ini kita namakan M2. Nah, M2 dengan M1 ini tidak saling tegak lurus. Kenapa? Kalau tegak lurus itu syaratnya adalah M1 dikali M2 itu hasilnya -1 ya. Tapi yang ini enggak -1 ya, karena ini 0,5 dan 0,52. Oke, berarti yang A itu bukannya. Saling sejajar juga enggak saling sejajar. Kenapa? Karena di sini hasilnya 0,5, ini 0,52. Sejajar itu gradiennya harus sama, itu M1 sama dengan M2. Ini pun bukan. Kedua garis saling berhimpit. Saling berhimpit. Berhimpit itu maksudnya persamaan garisnya itu sama, ya.
persamaan garisnya itu sama, Y sama 0,52X dikurang 2,5, ini sama, jadi garis yang melalui ini sama. Otomatis gradiennya juga harus sama syarat untuk berimpit itu. Ini tapi gradiennya berbeda, berarti ini pun bukan. D. Kedua garis tidak akan pernah memiliki titik potong. Ini 0,52, 0,5, dia pasti memiliki titik potong. Kalau tidak memiliki titik potong, dia itu maksudnya adalah sejajar. Kalau saling sejajar, dia nggak akan pernah berpotongan. Otomatis kalau tidak pernah berpotongan, gradiennya itu harus sama. Tapi di sini gradiennya berbeda. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah yang E, karena kedua garis akan saling berpotongan. Ini akan saling berpotongan. Ya, 0,52 dengan 0,5 akan saling berpotongan. Tapi di sini kita nggak disuruh untuk mencari titik potongnya ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Jadi E, kedua garis akan saling berpotongan. Bilangan bulat Y adalah 50% dari 50% dari bilangan positif X, di mana Y persen dari X adalah 100. Berapa nilai dari X? Ya, yang ini maksudnya gini ya, bilangan positif Y, berarti Y itu 50% atau setengahnya, 50% itu setengah ya, setengahnya dari setengahnya X, berarti setengah kali setengah X. Maksudnya adalah seperempat X, itu nilai dari Y. Kemudian katanya, ini persamaan pertama ya, persamaan pertama ini. Persamaan kedua, Y persen dari X adalah 100. Persamaan kedua, Y persen berarti Y per 100 dikalikan X itu sama dengan 100. Ini kalau 100-nya kita kalikan ke sana, berarti dapat Y kalikan X itu sama dengan berapa nih? 10.000 ya. 100 kali 100 dapat 10.000. Nah, di sini kita nyarinya X, berarti kita ganti Y-nya dengan ini aja, seperempat X, masukkan ke sini, berarti dapat seperempat X kalikan X dapat X kuadrat sama dengan 10.000, berarti X kuadrat, 4-nya kita pindahin ke sini ya, kalikan dapat 40.000, berarti X sama dengan akar dari 40.000. Berapa nih akar dari 40.000? Dapatnya 200. Ini dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang C. Jelas ya sampai sini untuk nomor 9 ini. Ya, sekarang kita masuk ke soal terakhir ya. Soal terakhir, di soal ini kita punya, langsung ke bahasa Indonesia aja ya, diartikan. Katanya jumlah dari suku keempat dan suku ke-12 dari suatu barisan aritmatik itu adalah 20. Ya, berarti U4 ya. U4 ditambah U12 itu sama dengan 20. Itu persamaan yang pertama. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah jumlah dari bilangan 15 suku pertama dari barisan aritmatik tersebut. Ya, jadi yang ditanyakan itu adalah U1 ditambah U2 ditambah seterusnya nyampe U15. Itu dapatnya berapa sih? Gitu. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus yang aritmatik ya. UN-nya apa sih? UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B itu untuk UN-nya. Untuk SN-nya apa? Untuk SN-nya? SN-nya itu N per 2 ya. A plus UN gitu ya. Boleh kayak gini, A plus UN gitu. Ya, kita akan gunakan yang ini dulu, U4. U4 itu berarti kita gunakan yang ini, berarti A ditambah, gantiannya dengan 4, 4 kurangi 1 dapat 3, jadi 3B. Kemudian ditambah U12, berarti A ditambah 11B sama dengan 20. Dari sini A tambah A dapat 2A, ditambah 3B tambah 11B dapat 14B sama dengan 20. Kemudian masing-masing bagi 2 dapat A ditambah 7B sama dengan 10. Ya, kita simpan dulu hasil yang ini ya. Simpan dulu. Nah, sekarang kita cari yang U1 tambah sampai U15. Kita gunakan rumus SN. Berarti S15 sama dengan 15 per 2 dikali dengan A-nya tetap kita tulis A ditambah UN. Nah, UN-nya itu U15. U15 itu berapa? Berarti A ditambah 14B gitu ya. Berarti hasilnya 15 per 2, ini jadi 2A ditambah 14B.
Ini duanya kita bagi semua, berarti dapat 15, 2A bagi 2 dapat A, 14 bagi 2 dapat 7, berarti ini 7B. A tambah 7B-nya 10, berarti ini sama aja dengan 15 kali 10, dapatnya 150. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Jelas ya untuk pembahasan soal yang terakhir ini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Ya, sampai di sini untuk video pembahasan TPS yang keenam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini kakak-kakak semua, teman-teman semua yang mengikuti UTBK dapat dilancarkan ya, dilancarkan dan bisa menjawab dengan baik dan benar sehingga mendapatkan nilai yang besar dan diterima di PTN yang diinginkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.